Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah, saya ulangi, Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan. Sebelum mengakhiri keterangan pemerintah ini, ingin saya kemukakan bahwa tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi periode pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2014. Kita semua berharap pada tahun 2015 seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa kita dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Sebaliknya, program dan kegiatan yang kurang efektif bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan dapat dievaluasi dan diperbaiki. Saya juga berkeyakinan pemerintahan mendatang juga akan mengembangkan kebijakan dan program-program baru guna merespon perkembangan situasi yang dihadapi. Dalam perencanaan anggaran dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir, kita menghadapi tantangan pengkaplingan, saya ulangi, pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu. Untuk memenuhi amanat penyelenggaraan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, saya berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dana pendidikan 20% dari dana APBN dan APBD. Langkah yang mungkin dapat dilakukan terkait pengkaplingan tersebut adalah harmonisasi peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan aturan penganggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terbatasnya ruang gerak fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Di sisi lain, kebijakan penganggaran juga menghadapi persoalan yang saya sebut dengan political acceptance atau penerimaan dan dukungan secara politik terhadap kebijakan yang sensitif dan kurang populer, seperti pengalihan subsidi BBM dan listrik kepada subsidi untuk penduduk miskin. Belanja subsidi misalnya, dalam 10 tahun terakhir ini, kita terus berupaya untuk membuat subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan tidak melebihi kepantasan. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik beberapa kali. Itu yang kita lakukan bersama. Pemerintah kemudian mengalihkan sebagian alokasi subsidi BBM dan listrik tersebut kepada subsidi untuk rakyat miskin dan layanan kesehatan. Tahun 2013 yang lalu pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun 2014 ini pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Saya menyadari bahwa kebijakan tersebut tidaklah populer. Saya juga merasakan perlawanan politik yang tidak kecil terhadap kebijakan ini. Tetapi semua langkah itu dilakukan untuk memastikan agar subsidi menjadi tepat sasaran yang sesungguhnya juga sesuai dengan rekomendasi audit BPK. Kedepan diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif untuk melakukan langkah dan upaya bersama agar subsidi kita benar-benar tepat sasaran dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya. Langkah bersama seperti itu sangat penting bagi kesinambungan pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Kebijakan penganggaran juga menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi. Untuk itulah perlu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran. Dalam implementasinya, proses penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan. Sekalipun dalam beberapa tahun terakhir ini kita telah berupaya mengatasi keterlambatan penyerapan anggaran dengan mempercepat proses dan prosedur penganggaran, namun hingga saat ini penyerapan anggaran masih cenderung menumpuk pada triwulan terakhir. Saya juga berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara seperti BPK,
BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara agar lebih efisien dan efektif baik di pusat maupun di daerah. Untuk kesekian kalinya, saya meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan termasuk BPK dan KPK secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran termasuk korupsi. Dari tahun ke tahun masih kita jumpai apa yang sering saya sebut kong kali kong antara oknum pemerintah dan parlemen, baik di pusat maupun di daerah, dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara.